Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Arido. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang perilaku konsumen. Nah, perilaku konsumen itu membahas bagaimana seseorang menentukan pilihan sebelum membeli suatu produk, mulai dari mencari informasi, membeli, sampai menilai apakah produk tersebut memuaskan atau tidak. Nah, dengan memahami perilaku konsumen, perusahaan dapat mengetahui apa yang diinginkan pelanggan, sehingga produk yang dibuat lebih tepat sasaran. Nah, kemudian itu ada faktor. Nah, faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama itu ada faktor budaya, contohnya kayak adat istiadat, nilai budaya, dan lingkungan. Kemudian ada faktor sosial, itu kayak keluarga, teman, status sosial, dan kelompok pergaulan. Kemudian ada faktor pribadi. Nah, ini kayak umur, pekerjaan, gaya hidup, dan kondisi ekonomi. Contohnya kayak sekarang para mahasiswa lebih memilih produk yang murah dan praktis. Kemudian itu ada proses keputusan pembelian konsumen. Nah, sebelum kita membeli produk, konsumen biasanya melewati beberapa tahap, mulai dari mengenali kebutuhan, terus mencari informasi, membandingkan produk, keputusan membeli, dan evaluasi setelah membeli. Nah, ada jenis perilaku konsumen. Di sini ada 3 jenis. Yang pertama itu ada pembelian kompleks, pembelian kebiasaan, dan pembelian karena pengaruh lingkungan. Nah, pembelian kompleks itu gimana sih? Nah, pembelian kompleks itu kayak kita membeli produk mahal dan penuh pertimbangan. Contohnya kayak kita mau membeli suatu kendaraan atau rumah kayak gitu. Kemudian pembelian kebiasaan itu kayak ya kita untuk kebutuhan kita sehari-hari, kayak contohnya kayak kita membeli alat mandi, sabun cuci, kemudian skincare kayak gitu. Kemudian pembelian karena pengaruh lingkungan itu karena faktor produknya itu viral di media sosial dan kita ingin membelinya kayak gitu. Kemudian perusahaan juga perlu memahami kebutuhan konsumen agar mampu bersaing dan mempertahankan pelanggan. Nah, adapun strateginya itu kayak yang pertama melakukan survei pelanggan, kemudian memberikan promo, yang ketiga memanfaatkan media sosial, yang keempat meningkatkan kualitas pelayanan. Nah, terus ada dampak perilaku konsumen bagi perusahaan. Nah, jelasnya itu dampak ada 2, ada dampak negatif dan positif. Nah, yang pertama itu ada dampak negatifnya itu penjualan akan meningkat, kemudian loyalitas pelanggan akan bertambah dan produk kita akan lebih dikenal. Kemudian adapun dampak negatifnya kayak perubahan tren terlalu lebih cepat dan persaingan kita semakin ketat. Nah, kesimpulannya, perilaku konsumen adalah proses seseorang dalam menentukan pembelian, dipengaruhi faktor budaya, sosial, pribadi, dan psikologis. Dan penting dipahami perusahaan agar strategi pemasaran itu lebih efektif. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.